Ibu absen dulu ya. Ada yang tidak masuk? Ada. Siapa yang tidak masuk? Andre. Oh ya, coba sekarang Ibu absen dulu. Alif Abian, Anida Putriani, Andre. Oh, yang tadi nggak masuk ya. Sakit ya? Iya. Untuk pertemuan pertama ini ya, kita akan mempelajari tentang Quran surat Al-Maun. Tapi sebelumnya ya, Ibu mau dengar semangat kalian dulu. Masih semangat belum ini? Ya. Coba kita tepuk semangatnya. Coba semuanya berdiri dulu. 2, 3. Kalau kau suka hati tepuk paha. Kalau kau suka hati tepuk tunggal. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati semuanya. Mengapa mesti dipikirkan? Mengapa mesti dibayangkan? Sudahlah, sudah, lupakan sedikit ego dalam persatuan SD1 Panca Negeri. Anak yang baik dan berbudi pekerti, coba lihatlah kami di sini tampilkan aksi. Oke, terima kasih. Untuk meningkatkan bahasa patriotisme kita, sebaiknya sebelum kita belajar, kita juga menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, yaitu lagu apa? Dari Sabang sampai Merauke. Ya, boleh. Silahkan Sela Aryani untuk memimpin lagunya. Tanah airku Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Sebelum kita memulai pembelajaran juga, kita harus membiasakan diri untuk selalu mengingat siapa sang yang telah menciptakan hidup kita. Siapa yang sudah memberi kita hidup? Allah Ya, coba sekarang ya, untuk meningkatkan rasa iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mulai membaca Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. As'aluka ya man huwallahul ladzi la ilaha illahu ar-Rahman ar-Rahim al-Malik al-Qudus as-Salam al-Mu'min al-Muhaimin al-Aziz al-Jabbar al-Mutakabbir al-Ghani al-Bari. Kita hari ini akan memulai materi pelajaran kita, yaitu pelajaran bab 1 tentang Quran surat Al-Maun, ya, tentang menyayangi anak yatim di muka surat Al-Maun. Kalian sudah pernah belum mendengar kata-kata surat Al-Maun? Sudah pernah dengar bunyi ayat
semuanya? Sudah. Di manakah kalian pernah mendengarnya? Di masjid. Waktu apa itu? Waktu sholat. Berarti kalian sudah pernah dengar ya bunyi Quran surat Al-Maun itu ya? Sekarang coba perhatikan ke depan. Jadi sebelum kita belajar, kita harus tahu dulu tujuan kita belajar Quran surat Al-Maun itu apa, ya? Sudah tahu belum? Ya, coba dilihat ke layar. Ya, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, kita belajar tentang Quran surat Al-Maun. Ya, ada 6 poin tujuan kita hari ini belajar surat Al-Maun. Coba dibaca. Yang pertama apa tujuan kita? Meyakini Quran surat Al-Maun sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang keduanya? Membaca Quran surat Al-Maun dengan baik dan benar. Ya, yang ketiganya? Menghafal Quran surat Al-Maun dengan baik dan benar. Ya, 4. Mengartikan Quran surat Al-Maun dengan benar. Ya, yang pertama meyakini bahwa Quran surat Al-Maun itu benar-benar sebagai firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita semua setelah belajar ini kita bisa membaca Quran surat Al-Maun dengan baik dan benar. Yang ketiga, setelah kita bisa membaca, kita bisa melafalkan. Ya, melafalkan itu berarti kita bisa menghafalnya tanpa melihat tulisan. Ya, yang keempat kita bisa mengartikan. Ya, yang bagus itu kita tahu ayatnya, bisa melafalkan dan juga bisa artinya. Ya, terus yang kelima kita bisa menjelaskan makna isi pokok itu. Ya, Quran surat Al-Maun. Terus yang keenam kita menghubungkan ya Quran surat Al-Maun ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, demikian tadi tujuan pembelajaran kita pada bab 1 ini. Coba kalian perhatikan lagi ke depan. Kelihatan nggak gambarnya? Itu ada berapa gambar? Ada 2 gambar. Coba yang pertama itu gambar orang yang sedang apa? Mengaji. Belajar mengaji.
Tadi kita sudah membaca Quran surat Al-Maun. Selanjutnya kita akan mengartikan daripada Quran surat Al-Maun. Ya, sambil Ibu jelaskan. Yang pertama, ya ayat yang pertama, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ya, orang yang seperti apa orang yang mendustakan agama itu? Kita lihat ayat yang kedua. Maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Kalian tahu anak yatim? Tahu. Apa itu anak yatim? Salah satu di antara orang tuanya sudah meninggal. Itu dinamakan anak yatim. Ada nggak di kelas kita ini? Yang salah satu orang tuanya meninggal? Tidak ada. Ya, kalaupun nanti kalian ketemu di masyarakat, ada di antara anak-anak yang orang tuanya meninggal salah satu, berarti itu termasuk anak yatim. Jadi harus kita bantu, tidak boleh kita ejek, tidak boleh kita hardik. Ya, menghardik itu berarti mengejek. Itu merupakan perbuatan yang tidak baik, ya. Berarti kita kalau sudah mengejek anak yatim, termasuk kita yang mendustakan agama, orang yang mendustakan agama. Terus kita lihat ayat yang ketiga. Dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Ya, tidak mendorong, bukan mendorong seperti ini, tapi menganjurkan. Ya, orang mau memberi orang miskin, tapi kalian tidak menghalanginya. Nggak usah, dia itu nakal, dia itu kalau kurang ajar misalnya, dia itu suka mengejek. Ya, itu berarti kita tidak mendorong memberi makan orang miskin. Nah, dan yang keempat, maka celakalah orang yang sholat. Kita sudah sholat, ya, rajin, 5 waktu kita sudah kita laksanakan. Akan tetapi di kehidupan sehari-hari sama teman kita nakal, sama orang tua kita durhaka. Ya, orang tuanya mintain tolong, kalian tidak mau, kalian jawab A. Berarti kalian sudah durhaka terhadap orang tua. Ya, maka apabila kita sholat, kalau kita masih nakal sama temannya, sama orang tuanya masih sering membantah, berarti kita masih termasuk ke dalam orang-orang yang celaka. Terus ayat yang kelima, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Udah tahu kita waktunya masuk sholat zuhur misalnya, tapi kita sengaja, ya, melalaikan sholat kita, mengabaikan sholat kita. Jadi juga kita termasuk ke dalam orang-orang yang celaka. Terus selanjutnya ayat yang keenam, yang berbuat riya. Berbuat riya itu apa, nak? Yang berbuat riya itu orang yang sering memperlihatkan kebaikannya. Ya, pengen bantu temannya, tapi pengen dipuji, pengen dibilang orang baik. Nah, itu namanya orang riya. Ya, ingin dilihat amal ibadahnya oleh orang lain. Itu tidak boleh. Ya, yang ketujuh, dan kan memberikan bantuan. Kita tahu teman kita ketinggalan pena, tapi kita seperti tidak mendengar. Padahal kita punya pena 2 misalnya. Ya, kita seolah-olah nggak mendengar teman kita yang sedang risau ketinggalan pena. Ya, berarti kita termasuk juga ke dalam orang-orang yang mendustakan agama. Maka kita akan celaka kalau kita tidak sering membantu orang yang tertimpa musibah, orang yang membutuhkan bantuan. Ya, oke, inilah arti daripada Quran surat Al-Maun ayat 1 sampai 7. Sudah paham sampai di sini? Sudah. Sudah pada ngantuk ya? Ya. Coba kita tepuk semangat dulu. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Anak-anak, sekarang kita bagi kelompok menjadi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah 6 kelompok. Kita nanti akan belajar menulis Quran surat Al-Maun. Ya, untuk kelompok 1 nanti pilih, kelompok 2 pilih nanti ayat mana yang akan kalian pilih beserta artinya. Ya, coba ini untuk kelompok
sudah selesai semua? Sudah. Kalau sudah selesai, berarti kita akan siap-siap untuk maju ke depan, ya, berkelompok nanti memperlihatkan hasil karya kelompok kalian masing-masing. Yuk silakan dari kelompok 1 dulu maju. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 1 menunjukkan karya kami. Kami mengambil ayat 1. Ya, apa bunyinya ayat 1? Ara'aitallazi yukadzibu biddin. Ya, tepuk tangan buat temannya. Oke, cukup. Selanjutnya kelompok kedua. Taruh di meja. Untuk kelompok 2 silakan maju. Baiklah teman-teman, ini hasil dari kelompok kami yaitu kelompok 2. Kami mengambil ayat 2 dan 7. Ya, apa bunyinya itu ayat yang kedua? Fadzalikallazi yad'ul yatim Ya, yang ketujuhnya. wa yamna'ul ma'un. Oke, kasih tepuk tangan dulu buat temannya. Oke, terima kasih. Boleh kembali. Sudah kalian kumpulkan semua hasil kelompok kalian. Alhamdulillah kalian sudah bisa melaksanakan tugas kelompoknya dengan baik dan benar. Sekarang akan Ibu jelaskan tentang surat Al-Ma'un itu, ya, di dalam Al-Qur'an, ya, itu di urutan ke 107 yang terletak pada juz 30, ya. Surat Al-Ma'un terdiri atas 7 ayat. Nama surat ini diambil dari kata yang terdapat dalam ayat yang terakhir. Wayam naun al-ma'un, ya. Al-ma'un artinya apa? Barang-barang yang berguna. Barang-barang yang berguna. Diturunkan di pokok Quran surat Al-Ma'un. Yang pertama, larangan berbuat kikir dan bakil, ya. Anjuran untuk saling tolong menolong dan membantu sesama. Peringatan terhadap hak Allah seperti sholat dan hak manusia seperti zakat, sedekah dan perbuatan amal kebaikan. Ya, jadi di dalam Quran surat Al-Ma'un ini kita dilarang berbuat kikir dan bakil. Baliknya kita harus berbuat saling membantu seperti gambar yang telah kalian lihat tadi. Ya, di gambar yang kedua itu gambar orang yang sedang memberi makan orang miskin, ya, memberi bantuan. Jadi kita tidak boleh kikir dan bakil, ya. Anjuran untuk saling tolong menolong dan membantu sesama. Jadi apabila nanti kalian di rumah, baik di sekolah, apabila menemui teman kalian yang mengalami kesulitan, maka sebaiknya kita saling tolong menolong. Terus peringatan terhadap hak Allah. Apa itu hak Allah? Tentang sholat. Ya, sholat itu merupakan kewajiban bagi kita umat muslim yang beragama Islam, ya. Jadi kita tidak boleh lalai terhadap sholat kita. Dan hak manusia, hak kita manusia itu yaitu saling tolong menolong tadi, ya. Oke, terima kasih. Apakah kalian sudah paham mengenai materi kita hari ini, yaitu tentang menyayangi anak yatim di Quran surat Al-Ma'un? Sudah? Ada yang mau bertanya? Mungkin kalian ada yang kurang paham, silakan. Ada yang mau bertanya? Apa? Apa yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Ma'un? Oke, ada yang bisa menjawab? Ya, Leni, silakan. Apa jawabannya? Dalam Quran surat Al-Ma'un menjelaskan tentang ancaman terhadap orang yang menggodai nilai-nilai ajaran agama Islam, yaitu orang yang menindas anak yatim. Oke, bagus sekali.
untuk menulis daripada Quran surat Al-Ma'un. Di rumah tulis yang rapi, yang indah ya, dari ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Baiklah. Nah, setelah itu ya, untuk materi kita selanjutnya yaitu tentang indahnya sejuta asa untuk anak yatim ya. Demikian ya materi kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai perbuatan baik. Oke anak-anak, ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua boleh istirahat. Silakan. Lanjut.